itu memang tidak bisa dipungkiri ya, karpet merah Gibran itu sudah lebih luas dibandingkan dengan bakal calon wakil presiden lainnya. Seperti misalnya Jokowi tidak mengasihkan ke siapa-siapa Jokowi, tapi dari gerakannya telunjuk Jokowi itu sudah kelihatan sekarang arahnya kemana dia. Kalau Gibran jadi cawapres, bisa Anda bayangkan nggak bagaimana konflik yang terjadi antara Jokowi dan Megawati? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada edisi podcast Info Indonesia kali ini kita kehadiran tamu cukup istimewa. Beliau adalah Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Publik Independen LKPI. Langsung saja kita berkenalan dengan Bung Arianto MI Kompol ya. Iya. Langsung saja Bung Arianto, ini terkait hiruk pikuknya Pilpres 2024. Kemarin kita ketahui Ganjar sudah memilih Mahfud MD sebagai calon wakil presidennya berdasarkan keputusan dari Megawati. Kemudian Anies Baswedan juga telah memilih Muhaimin Iskandar yang biasa disebut Amin sekarang ini. Tinggal Prabowo Subianto yang masih bingung memilih. Ada beberapa nama. Mungkin bisa dijelaskan situasi politik di saat ini. Iya, kalau dilihat dari hiruk pikuk sekarang ya, terakhir itu ya Ganjar Pranowo memilih dari Mahfud ya. Yang kedua yaitu ya kita sudah ketahui ya pasangan Amin ya, Anies memilih dengan Muhaimin Iskandar. Jadi dalam hal ini kalau kita lihat ya memang ada dua calon wakil presiden yang sudah dipilih ya, satu Muhaimin Iskandar, yang kedua yaitu Mahfud. Nah dua-duanya ini adalah memang mencerminkan orang Nahdlatul Ulama ya seperti ini. Jadi mereka ya pasar Nahdlatul Ulama itu sekarang ini kalau dilihat memang cukup potensial. Karena mengapa kalau saya lihat dari berbagai hasil-hasil survei baik yang kita lakukan maupun teman-teman dari lembaga survei nasional juga kita melakukan, itu tarikan elektoral baik terhadap Anies ataupun terhadap Ganjar Pranowo itu memang ditopang oleh kaum Nahdliyin ini. Ada sekitar 150 juta ya kalau kita lihat secara akumulasi nasional itu orang yang mengaku sebagai orang Nahdliyin, artinya orang NU ya. Di sini memang pasarnya cukup besar ceruknya ini. 50% dari penduduk ini siapa? 50% kalau kami lihat itu pertama itu ya 150 juta sekitar 45% ya yang mengaku orang Nahdliyin. Artinya baik anggota aktif atau tidak aktif ya itu. Nah ini sebenarnya dilihat dari jumlah ini secara akumulasi cukup besar. Makanya kalau kita lihat calon presiden itu banyak yang melirik orang NU. Seperti itu Bung Romli. Yang kedua ya basis ya, kalau melihat secara elektoral basis di Jawa Timur itu ya memang cukup potensial. Nah di Jawa Timur ini seperti kita ketahui orang-orang yang orang-orang NU itu sudah cukup besar di sana ya, karena PKB juga cukup besar, tapi orang-orang NU juga memang cukup besar di sana. Nah inilah sebenarnya kalau kita lihat memang diperbukan sekali di sana. Yang kedua basis. Yang ketiga memang kalau kami lihat berkaca pilkada pilpres sebelumnya, baik misalnya PDIP itu ya kita ketahui ya memang secara historis banyak sekali mereka wakilnya itu berasal oleh orang NU. Contohnya misalnya Pak Jokowi Yusuf Kala ya, terus tuh Pak Jokowi dengan Kiai Ma'ruf Amin. Nah ini sebenarnya dilakukan lagi dengan orang-orang NU. Sama juga dengan Anies juga kalau kita dari survei itu kelemahan Anies itu di Jawa Timur. Jawa Timur Anies sangat lemah. Makanya dia mau tidak mau harus mengambil orang yang mencerminkan itu, bukan Muhaiminnya kalau kami lihat. Memang yang mahal itu orang PKB-nya dengan NU-nya itu. Itu sebenarnya yang akan diambil oleh Anies di sana. Sekarang kalau kita lihat tarikan elektoral ada Muhaimin ini sedikit banyak, meskipun ya kalau kami lihat angkanya bergeser cukup belum signifikan angkanya itu untuk elektabilitas mendukung Anies, tapi sudah ada. Nah sekarang tinggal bagaimana kerja politik yang dilakukan oleh pasangan Amin ini. Sekali lagi kalau kami lihat di sini ya, ada ceruk di sini baik Jawa Timur orang NU-nya itu secara elektoral itu memang sangat dibutuhkan oleh calon dua ini. Nah sekarang kita bertanya ini, Prabowo ini sekarang gimana ya? Nah dari yang info terakhir ada 3 sebenarnya kami dapat info yang sudah mengambil surat dari pengadilan untuk bisa mendaftar ke KPU. Satu itu Erick Thohir, Kaisang, yang kedua itu Yusril Izzah Mahendra. Kaisang atau Gibran? Gibran. Gibran Rakabumi ya. Jadi yang 3 ini. Nah, kalau dilihat dari sini ada sebenarnya itu kan orang NU juga yang
dalam ini ya, kalau kami lihat juga sudah mencerminkan juga orang yang dari survei ya, satu Erick Thohir kalau kami lihat. Nah di sini, kalaupun nanti misalnya tidak jadi misalnya Prabowo akan meminang Kaisang itu ya, Gibran ya, Gibran itu otomatis kalau kami lihat dia akan mengambil Erick. Artinya ceruk NU juga ini dimasukkan juga oleh Prabowo. Karena berkaca dengan Pilpres kemarin, memang kelemahan atau kekalahan Prabowo itu satu, mereka skalanya di Jawa Timur. Itu 2 kali berkaca di situ, maka Prabowo mau tidak mau melihat itu. Nah, flashback kemarin kalau kami lihat sudah dilakukan Prabowo karena dia sudah wanti-wanti meminang oleh Muhaimin Iskandar ya, tapi ya 2 tahun itu tidak jadi. Sebenarnya itu sudah dilakukan oleh Prabowo. Untuk yang sekian sekali ini ternyata dia tidak berpasangan, maka dia mau tidak mau kami lihat kalaupun Gibran tidak mau berpasangan dia harus mengambil di Erick Thohir. Karena Erick Thohir kita ketahui juga mencerminkan sudah warga Nahdien. Karena segala kegiatan apa yang dilakukannya sekarang ini memang cukup potensial untuk menarik elektoral masa Nahdien. Jadi 3 ini kalau kami lihat ceruknya sama, ingin berebut suara NU. Di Prabowo itu ada Erick Thohir, Gibran dan Khofifah. Iya. Satu Yusril tadi. Yusril Iza, iya. Gibran mencuat namanya. Iya. Didukung oleh banyak partai, bahkan dari Gerindra juga kadang-kadang sudah mendukung secara terbuka mendukung Gibran sebagai calon wakil presiden dan banyak lain. Ini posisi Gibran sendiri untuk menjadi cawapres peluangnya seberapa besar? Ya kalau dari lihat perjalanan kemarin ya, memang dan keputusan dari MK misalnya kan, sampai misalnya pada waktu akhir ini nama Gibran mencuat itu memang tidak bisa dipungkiri ya, karpet merah Gibran itu sudah lebih luas dibandingkan dengan bakal calon wakil presiden lainnya, seperti misalnya Erick Thohir dengan Yusril dengan Khofifah. Itu. Yang kedua, kalau kami lihat memang kita tidak bisa dipungkiri ya, dari hasil survei juga suara dari Jokowi itu lebih banyak juga ada yang masuk ke Prabowo. Meskipun Ganjar cukup dominan ya di sini ya. Jadi kalau kami lihat memang secara attitude Prabowo sudah mencerminkan dari Jokowi. Tinggal sekarang Prabowo itu kalau kita lihat dari hasil itu, apakah dia akan mengambil anak biologis dari Jokowi langsung atau Gibran, atau anak emas dari Jokowi. Anak emas dari Jokowi salah satu menterinya itu adalah Erick Thohir. Jadi 2 ini kalau kami lihat yang sangat potensial. Nah, peluang dari Gibran kalau kami lihat ya, meskipun nanti ya misalnya katakanlah ada kelompok partai sebelah, katakanlah kami ini PDIP, kita bisa pungkir ya, PDIP mungkin dia akan misal dalam tanda kutip nanti agak sedikit terganggu ya, akan mengambil Gibran kalau Prabowo mengambil ini Gibran. Nah ini kalau kami lihat memang kalau misalnya yang terjadi Prabowo pasangan dengan Gibran itu secara otomatis itu Bung Romli ya, jangankan Jokowi saya netral, orang sudah tahu nanti berapa persen Prabowo itu akan didukung oleh Jokowi, pasti, apalagi telunjuk Pak Jokowi sudah menunjuk Prabowo. Meskipun dia tidak menunjuk, tapi kalau pasangannya Gibran otomatis. Jadi Jokowi pasti akan mendukung Gibran kalau misalnya Prabowo akan dipasangkan dengan anaknya secara biologis. Namun demikian kalau kami lihat, kalaupun nanti ya tidak terjadi, karena kalau saya lihat cuma 2 ini kan, restu dari Jokowi, apakah ada dari Gibran nanti? Yang kedua kemauan dari Gibran sendiri. Kalau Gibran mau katanya jadi cawapres, jadi itu barang. Jokowi merestui. Tapi kalau misalnya 2 ini tidak ada, 1 saja tidak ada, saya yakin juga tidak akan terjadi. Makanya kalau kami lihat bemper dari sini, kalau tidak terjadi pasangan Gibran ini, maka Pak Prabowo akan mengambil Erick kemungkinan besar. Karena Erick juga itu tadi ya, secara ini kita lihat juga sudah mencerminkan dari NU-nya. Orang NU Nahdien tidak ada resisten yang cukup besar kalau kami lihat diambil. Nama Gibran, nama Jokowi itu pasti tidak lepas di satu nama lagi, yaitu Megawati. Kira-kira kalau Gibran sebagai cawapresnya Prabowo itu ada potensi clash dengan Megawati. Berani Jokowi menghadapi itu? Iya. Ini pertanyaan cukup menarik ya, banyak sekali. Tapi saya terus terang ya, Bung Romli, saya sangat konsisten ya dengan jawaban saya ya, baik di media mana saja. Kalau misalnya Gibran itu diambil jadi wakil presiden untuk Prabowo, nah dengan PDIP bagaimana, terutama dalam Megawati ya, saya sangat yakin Pak Jokowi ya, pertama satu kalau secara elektoral, kalau survei
Prabowo dengan berpasangan Gibran itu lebih tinggi angkanya dengan Ganjar, dengan Mahfud atau dengan Anies, dan selisihnya itu di atas 9% atau 8%, saya sangat yakin itu Jokowi akan melepaskan Gibran. Itu ya secara elektoral kita lihat. Tapi secara ini psikologis kita sangat ketahui juga ya, Jokowi juga dalam tanda kutip punya hutang budi dengan PDIP cukup besar dengan Ibu Mega. Di Solo dia 2 kali wali kota, di Jakarta juga 2 kali gubernur, dan presiden 2 kali gubernur, 2 kali jadi presiden. Nah di sini kalau lihat tipikal dari Jokowi itu orang yang pasti ingat dan bisa orang tidak mungkin orang pasti bos ke Jokowi itu terima kasih cukup tinggi ya. Nah di sini kalau kami lihat Jokowi akan mempertimbangkan sekali ini, dia tidak mau melukai hati partai yang membesarkannya. Jangankan katanya kalau kalian lihat partai yang tidak mendukungnya saja di kabinet saja lagi ditariknya ya, apalagi partai yang membesarkannya. Tidak mungkin Jokowi akan memukulnya. Nah di sini kalau kami lihat memang butuh dalam 1 atau 2 hari ini perhitungan yang cukup matang untuk Jokowi sendiri posisinya. Secara elektabilitas kalau Gibran jadi dengan Prabowo itu ya ada sebenarnya perhitungan dari lembaga survei itu orang kan menyangkakan cukup kuat ini Gibran dengan Prabowo. Tapi ingat Bung Romli ya, pemilih Prabowo itu kalau kami lihat itu tuh memang orang-orang yang kemarin berseberangan dengan Jokowi. Nah apakah ini kalau terjadi Prabowo dengan Gibran itu, apakah orang-orang yang berseberangan Jokowi yang memilih Prabowo tadi akan tetap memilih Prabowo? Nah ini sebenarnya pertanyaan, karena data survei tidak menunjukkan demikian. Kalau kami lihat bahwa Gibran dengan Prabowo akan lebih besar. Ada sekarang, cuman di situ tadi kalau kami lihat sebagian besar pemilih Prabowo itu adalah orang-orang yang anti terhadap Jokowi. Ini sebenarnya yang dilakukan. Artinya Jokowi nggak akan berani mengkhianati Megawati. Ya, secara psikologis saya sangat yakin Jokowi tidak akan berani mengkhianati Megawati. Ya, karena Jokowi itu orang sangat tahu berterima kasih dan dia sudah dibesarkan oleh PDIP ya dalam hal ini ya Ibu Mega. Nah, itu tadi kalau kami lihat rasa Jokowi seperti itu, saya sangat tidak yakin ya Jokowi akan melintut. Apalagi ada melepas itu, ada lagi kan berita bahwa di media kan kalau nggak salah di Kompas ya itu kan kakak kandung Jokowi Megawati sendiri kan menawarkan untuk Jokowi menjadi ketua umum PDIP ya. Artinya apa itu? Cukup lengkap sudah kan variabel-variabel yang sudah supaya Jokowi jangan mengambil keputusan Gibran untuk maju di calon wakil presiden, terutama itu tadi ya kalau dipasangkan. Nah ini sebenarnya sudah lampu merahnya sudah banyak itu Bung Romli ya untuk Jokowinya. Artinya kemungkinan ada barter juga ya, ada barter kedudukan. Gibran tidak jadi cawapres, tapi Jokowi dapat kursi ketua PDIP. Ya kalau lihat Bung Romli ya, ini kan panggung politiknya di depan beda dengan di belakang ya. Tapi sinyal itu ya, meskipun dilontarkan dengan guntur ya, bukan dengan Ibu Mega sendiri, sebenarnya sinyal itu sudah ada ya. Sudah kelihatan ya, kalaupun terjadi demikian, mungkin itu yang dilakukan, yang ditawarkan. Tapi kembali lagi ya, memang secara dalam 2-3 hari ini, kalau kami lihat, mungkin Jokowi kan sudah kunjung ke luar negeri ini kan, memang hal-hal yang harus diputuskan oleh Jokowi ini, terutama Jokowi dengan Gibran ini kan, memang harus diperhitungkan matang-matang. Kalau misalnya ini terjadi, misalnya atau tidak terjadi, resistennya sangat kuat di mana? Nah, kalau terjadi, misalnya Prabowo dengan Gibran, itu resistennya harus dihadapi Jokowi juga itu. Sangat dihadapi Jokowi lebih besar. Karena apa? Ya dia berhadapan dengan partai. Meskipun ya Jokowinya masih PDIP. Tapi kan orang melihat, nggak mungkin 100%, 80%, 50% nggak mungkin Jokowi akan bersikap netral. Dia bisa ngomong aja, Jokowi nggak ngomong gitu kan. Tapi orang tahu kalau anaknya secara biologis diambil untuk bakal calon wakil presiden. Pasti orang sudah melihat Jokowi ke sana. Nah itu seperti itu Bung Romli. Iya. Tidak dengan anaknya, tapi dengan anak emasnya, Erick Thohir. Ada kemungkinan juga clash dengan Megawati? Nah kalau di Erick Thohir ini kan kalau dilihat secara elektoral survei-survei yang kita lakukan ya itu memang Erick Thohir itu menempati papan atas ya. Sandiaga Uno, Erick Thohir, yang kedua Ridwan Kamil. Nah papan-papan tengah ini kan ada juga kan misalnya yang lain. Nah atau misalnya dengan yang lain misalnya Mahfud, misalnya Ganjar kemarin. Nah kalau dia mengambil Erick Thohir, saya yakin itu resistennya tidak begitu besar Jokowi dengan Megawatinya. Karena apa? Kalau kami lihat memang Erick Thohir itu kan satu dia tidak punya partai.
Bung Romli. Yang kedua memang dia dekat dengan Nadine. Sementara orang-orang yang bertarung ini wakil calon wakil presidennya itu orang-orang Nadine semua. Artinya apa? Kalau kami lihat sama. Pangsa pasarnya sama. Tinggal kira-kira bagaimana membola brandingnya saja. Erick Thohir kuat, yaitu secara elektoral sudah juga Mahfud juga kuat sama dengan Ismail. Cuman yang kelebihan dari Erick Thohir itu tadi ya, popularitas, elektabilitas, uang di tasnya mungkin lebih hebat ya kan, karena powernya lebih besar kayak gitu Bung Romli ya. Tapi itu katanya Erick Thohir nggak disukai para elit politik. Iya, kalau dari situ kan mungkin ada juga yang tidak disukai. Karena apa? Kalau kami lihat mungkin ini Bung Romli, dugaan saya, hipotesis saya, satu Erick Thohir ini masih muda ya. Kalau dia berpasangan dengan Prabowo, mungkin Prabowo 1 periode. Artinya karpet merah dari Erick Thohir untuk presidennya lebih besar. Nah, partai-partai pengusung yang ada di dalam Prabowo ini, Koalisi Indonesia Maju ini banyak nih. Ada Golkar, ada PAN, ada ini yang lain ya, misalnya yang Demokrat ini kan ada AHY, mungkin tadi kan akan dimunculkan. Mungkin bisa juga seperti itu tadi mereka kan, kalau dikasih ini Erick Thohir mungkin lebih leluasa kalau Prabowo ini 1 periode nanti. Jadi Erick Thohir punya karpet merah yang cukup besar untuk jadi presiden. Artinya ada ancaman juga dari elit politik itu. Ya, secara persaingan ya di politik itu memang ada pasti ya. Cuman kita tidak mengetahui ya. Saya tidak berani menduga ya. Cuman biasanya kalau seperti itu memang ada, karena ada di partai itu kan ada harus generasi, ada generasi partai untuk menaik lagi. Kalau misalnya sudah ketua partai, menteri harus jadi presiden, dia mungkin mencalon. Nah itu sebenarnya yang harus juga diantisipasi oleh partai politik. Masa katanya kita harus sebagai pengusung terus kan? Nah, sementara wakil presidennya agak kuat nanti kan, misalnya dia akan maju presiden, sementara wakil presiden nggak punya partai. Makanya ada tanda kutip kemarin kan, Anda seharusnya calon wakil presiden itu akan dikuningkan, misalnya digolkarkan. Contoh Golkarnya Gibran. Nah mungkin seperti itu kan, oh ini kader nih. Nah Erick Thohir ini kan belum ada. Kalaupun terjadi dengan Prabowo, partai apa? Mungkin dia dihijaukan kayak itu nanti kan. Nah ada seperti itu sebenarnya. Ya cuman kalau lihat dari pertarungan ini kami sangat yakin juga, baik capres yang Erick Thohir, Gibran misalnya kan, yang ambil Prabowo dengan misalnya yang sudah ada sekarang ini, dari hasil survei elektoral itu tidak begitu besar ya Bung Romli, menyumbang insentif elektoral dari masing-masing calon presiden. Karena apa? Dari simulasi 3 itu bedanya tidak begitu besar Bung Romli ya. Kalau misalnya bakal calon presiden itu ada yang menyumbang elektoral yang besar, katakanlah misalnya misalnya Prabowo berpasangan dengan Kaisang atau dengan Erick, dia bisa menang 1 putaran. Ternyata dari hasil survei belum juga Bung Romli, masih 2 putaran juga itu. Pertimbangan orang memilih Gibran seperti yang diungkapkan oleh kader-kader Partai Gerindra dan pendukung relawan-relawan itu, satu, Gibran harus jadi cawapresnya Prabowo karena mengambil ceruknya suara milenial. Sekarang pertanyaannya, suara milenial itu sekuat apa? Ya, jadi suara milenial itu berdasarkan data dari pemilih ya, misalnya dari KPU dan BPS ada 60% ya, 60% yang ada di Indonesia ini, artinya cukup besar ya. Nah, suara milenial ini kalau kami lihat itu biasanya mereka orang-orang yang akan memilih, satu orang-orang memang yang rasional, yang kedua memang bakal calon presiden atau wakil presiden yang maju itu harus mengikuti dunia mereka itu Bung Romli ya. Tidak bisa misalnya kita harus mengikuti dunia kita. Nah sementara bakal calon presiden sudah ada 2 ini, Mahfud MD satu, yang kedua Muhaimin. Nah, makanya kalau kami lihat Prabowo lebih senang, lebih menarik, lebih interest dia akan menarik suara milenial Ganjar. Itu siapa? Gibran. Nah Gibran ini adalah yang mencerminkan suara milenial kami lihat dari segi itu ya. Kemarin misalnya ada satu, misalnya Sandiaga Uno. Cuma saya kalau lihat ya dia lepas ya. Karena Sandiaga dari hasil survei juga lebih kuat dia menarik suara milenial itu. Nah berkaitan dengan itu kita pulang ke Gibran tadi. Kalau kami lihat dari hasil survei, memang Gibran mencerminkan suara milenial. Artinya kalaupun Gibran nanti diambil oleh Prabowo, dipastikan Prabowo itu akan menugaskan Gibran itu menarik suara-suara milenial yang 60% tadi, yang masih akan memilih, yang baru akan memilih pada tahun 2024 nanti. Nah ini sebenarnya tantangan dari Gibrannya. Sementara yang lain, katakanlah Mahfud dengan pasangan Ganjar dengan Amin ini, kalau kami lihat dari segi umur ya, agak berat dia mengambil suara milenial ini. Karena Prabowo juga pangsa pasarnya sudah kelihatan. Suara-suara orang di atas 50-an mungkin 45. Tapi kalau suara milenial mungkin sini kalau kami lihat
tugas dari Gibran. Nah, Gibran mempunyai itu kekuatan kalau kami lihat di situ. Baik dari segi dia cara gerakannya, sosialisasi, cara dia misalnya mendekati milenial, suara milenial, termasuk kehidupan milenial itu. Nah, ini sebenarnya yang diharapkan oleh Prabowo kalau dia mengambil suara dari Gibran ini untuk milenial. Di samping itu dan juga banyak misalnya kan faktor dari Jokowinya ya kan. Jokowi lebih besar itu kan karena ada sekitar kalau survei kemarin itu 35% ya pemilih Jokowi itu yang beralih yang mempunyai hak pilihnya itu dan kembali ke pemilih dari Prabowo. Artinya kalau pemilih Ganjar misalnya sekarang 37 misalnya Prabowo 40 artinya sekitar 20% itu tuh ada sumbangan dari pemilih Jokowinya itu. Nah sebenarnya inilah kan tingkat kepuasan Jokowi tinggi kalaupun dia nanti menunjuk salah satu calon yang ingin melanjutkan ya, contohnya yang melanjutkan itu baik Prabowo dengan Ganjar ya, itulah sebenarnya perpindahan suara 30% itu akan lebih besar ke calon kalau Pak Jokowi akan menunjuk secara terang-terangan telunjuknya kemana di antara calon. Di samping itu Gibran akan memanfaatkan suara milenial ini untuk menarik pemilih ke depan. Seperti Anda bilang, berani tidak Jokowi mengizinkan Gibran? Iya, kalau di sini ya, jadi saya terus terang ya Bung Romlian, secara elektoral ya kalau kita lihat kan angkanya kan tidak begitu besar ya. Tapi berkaca dari situ siapapun pasangannya tadi ya, kalau kami lihat baik sudah disimulasi ya maupun Gibran dengan Erick itu tidak ada yang mencapai 50 ya Bung Romli ya. Itu pertama pertimbangan Jokowi. Yang kedua kalau kami lihat memang dari saya terus terang Bung Romli tidak melihat hasil keputusan MK itu bahwa itu harus Gibran ya. Iya, cuman persepsi masyarakat itu Gibran sudah dibuatkan karpet merah kayak gitu kan. Apalagi ditambah lagi pernah menjabat sebagai kepala daerah. Artinya kan ruang itu sebagian besar. Nah di sini memang cenderungnya lebih besar Gibran ya. Tapi itu tadi. Yakin tidak Gibran jadi cawapres? Ya kalau dilihat dari sini Bung Romli ya. Dan Jokowi berani melawan Megawati? Kalau saya lihat saya yakin tidak berani. Tidak berani. Iya, tidak berani karena Jokowi itu orang yang santun, Ya. mengerti terima kasih, beda dengan kalau kita lihat Artinya tidak mungkin dia. Yang paling aman Jokowi ngasihkan ke siapa tunjuknya? Jokowi tidak mengasihkan ke siapa-siapa Jokowi, tapi dari gerakannya telunjuk Jokowi itu sudah kelihatan sekarang. Arahnya kemana? Ke Prabowo dia. Meskipun ada klaim dari partai lain itu bahwa dia tetap ke calon misalnya Ganjar. Cawapresnya siapa? Cawapresnya itu kalau saya sangat kalau kalian Erick Thohir atau Khofifah. Iya, tapi itu tadi jangan salah berhitung maksud kami kan. Meskipun Jokowi misalnya dianya kemarin itu sudah lemah di Jawa Timur, ancur-ancuran kemarin itu sudah kalah. Jangan lupa Jawa Barat itu sebenarnya ada satu nama calon Ridwan Kamil sebenarnya. Kalau misalnya Ridwan Kamil diambil Jokowi, Prabowo misalnya kan itu lebih bagus itu Bung Romli. Suara Jawa Barat itu besar itu Bung Romli. Bisa dia mengatasi karena Jawa Timur itu akan antara Amin pasangan Amin dengan Ganjar ini kan akan dengan Mahfud ini kan pasti akan ke Jawa Timur semua. Nah sementara Jawa Barat ini sebenarnya peluang sebenarnya peluang dari Prabowo itu ada sebenarnya. Selain itu dia harus ngambil suara Jawa Barat Ridwan Kamil. Kalau kami lihat di situ kalau dia menang besar, kami sangat yakin sudah sangat kuat dan ditambah lagi dengan Ridwan Kamil di sana, Prabowo bisa unggul. Nah ini sebenarnya harus diperhatikan. Tidak masuk nama Ridwan Kamil di daftar calon presidennya Prabowo, calon wakil presidennya Prabowo. Iya, tidak masuk ya. Saya lihat dari terowongan itu nggak masuk ya 3 ini ya, termasuk Ridwan. Tapi kita tidak tahu ya Bung Romli ya, karena secara elektoral ya Ridwan Kamil itu cukup besar juga mengambil Jawa Barat karena ada keterwakilan di sana. Tapi kalau misalnya karena itu tadi ya Prabowo sudah sangat bagus di Jawa Barat. Kenapa sih kira-kira kan tidak memperkuat Jawa Barat saja? Sementara di Jawa Timur juga dia tidak begitu jelek ya Bung Romli ya, sudah ada. Dua Jawa Timur ini kan sebenarnya bukan Anies sama dengan ini Ganjar. Nah itu sebenarnya harus dihitung. Kita hitung-hitungan juga. Ada Amin, Anies, Muhaimin. Dari kacamata Bung Arianto, kekuatan dan peluangnya ini seberapa besar? Iya, kalau dari ini ya sebagai polisternya saya sebagai orang survei ya kayak gitu kan, kekuatan Amin ini biasa dari hasil kami sebenarnya tidak begitu menambah, tidak mengurang. Kenapa? Dia memilih pasangan ini siapa Muhaimin Iskandar ya. Itu
elektabilitasnya sampai 16 sampai 21. Artinya kalaupun dia kemarin memilih pasangan Agus Harimurti Yudhoyono seperti itu juga ya. Jadi tidak jelek dan tidak bertambah itu Bung Romli. Makanya elektabilitas secara survei 21, 22 ya pasangan Amin ini. Meskipun dia sudah ingin mendongkrak suara dari kaum Nahdien dari Jawa Timur ya. Artinya peluang itu ada, cuman tidak begitu besar ya Bung Romli ya. Nah, Cerukan paling besar dia dari mana dapatnya? Ini sebenarnya strategi yang harus dilakukan itu tadi kalau Bung Romli ya, Amin itu kalau kami lihat itu di Jawa Timur biarkanlah dia di sana. Cuman ada sebenarnya yang harus direbut. Dia di Jawa Barat. Jawa Barat ini sebenarnya maksudnya cukup besar. Kenapa misalnya sudah mentok di Jawa Timur masih memaksakan diri untuk ke Jawa Timur terus? Silakan dia jualan branding ke Jawa Barat. Jawa Barat itu cukup bagus itu Bung Romli. Terpilihnya besar. Kalaupun dia nanti dapat besar di sana, dia bisa menutupi Jawa Timur. Nah ini sebenarnya dilakukan oleh Amin. Sebenarnya karena dari pergerakan dari Amin di Jawa Timur ya kalau kami lihat ada sebenarnya dari Nahdien itu juga sama Jawa Timur dapat sama dia, tapi kalau kami lihat tidak begitu signifikan angkanya yang tadi misalnya secara ekspektasinya besar ternyata pada waktu diukur tidak begitu besar. Nah ini sebenarnya harus dievaluasi, dia harus pindah Bung Romli ke Jawa Barat sebenarnya itu pasangan Amin. Kalau Ganjar dan Mahfud MD? Ya, kalau Ganjar ini kan sudah kuat di Jawa Tengah dengan Jawa Timur ya. Cuman dengan adanya Mahfud MD ini, memang dia akan memperkuat lagi di Jawa Timur itu Bung Romli. Jadi memperkuat lagi, karena seperti kita ketahui ya, Mahfud ini kan secara partai tidak ada, ketua partai tidak ada. Cuma secara track record ya dia ya. Kalau kami lihat memang cukup bagus ya. Dari eksekutif, yudikatif, dan legislatif ya kira-kira seperti itu. Pernah jadi ketua MK juga ya kan. Nah ini sebenarnya yang harus nih. Dan resisten orang-orang dari NU juga tidak begitu besar dibandingkan dengan Muhaimin kalau kami lihat. Nah sebenarnya dia ingin memperkuat saja kalau kami lihat. Ganjar menarik Mahfud ini memperkuat basis yang sudah ada di Jawa Timur. Ya itu sebenarnya. Kalaupun nanti menang tapi menang besar. Nah ini sebenarnya diharapkan. Yang kedua memang kalau dia pertimbangan memilih Mahfud kan ya mungkin satu periode ya bakal calon wakil presidennya. Mungkin ada lagi kader dari PDIP akan dimasuk. Artinya dalam tanda kutip secara politik ya libido Mahfud MD ke depannya itu tidak begitu besar lagi secara politik ya. Jadi sangat aman. Mungkin calon dari partai lain terutama PDIP untuk mencalonkan lagi bakal calon presiden untuk periode ke depan setelah Mahfud MD ini. Nah, itu sebenarnya Bung Romli. Persentasenya berapa persen? Kalau sekarang kalau dilihat dari prestasinya memang dalam margin of error ya. Ada misalnya Prabowo 39, Mahfud MD-nya Prabowo 39 terus tuh sudah berpasangan itu ya. Prabowo Ganjar dengan ini Mahfud itu sekitar 37, artinya masuk 38 lah kalau kami lihat terakhir. Artinya dalam margin of error ya. Ini sebenarnya kalau kami lihat belum ada mencapai satu putaran ya. Termasuk dengan Anies ya sekitar 20, 21, 22 lah kalau kami lihat kencangnya itu. Tapi kalau 2 putaran, nah ini sebenarnya harus dicermati. Suara yang paling banyak itu yang mengalir ke suara Anies itu banyaknya ke Prabowo. Nah ini sebenarnya kalau kami lihat PNS sebenarnya di situ saja dulu Bung Romli ya. Jangan berpikir misalnya terutama pasangan Amin jangan berpikir 1 putaran ya. Dia harus masuk ke 2 putaran dulu supaya mereka bisa bertarung ke selanjutnya. Itu sebenarnya. Kalau Gibran jadi cawapres, bisa Anda bayangkan nggak bagaimana konflik yang terjadi antara Jokowi dan Megawati? Ya. Dari kacamata Anda sebagai di lembaga survei. Ya kalau kita lihat kan sekarang saja sudah kelihatan ya ria-ria itu kan dari orang-orang PDIP ya, meskipun katakanlah menurut teman saya itu tanduknya masih kecil ya, masih belum sedikit saja keluar. Tapi kalau misalnya terjadi, kami sangat yakin ya menurut saya itu konfliknya cukup besar ya. Kenapa cukup besar? Ya itu tadi kan Jokowi seorang kader PDIP ya, tapi dia mendukung anaknya kayak gitu kan di sana. Meskipun Jokowi tidak bilang misalnya saya akan mendukung misalnya Prabowo Gibran, tidak mungkin itu kan karena dia sebagai kepala negara ya. Tapi orang secara psikologis tahu lah ya. Kita kembalikan ke kepala daerah ya, misalnya pilek, pilkada, misalnya pilgub ya seperti itu. Nah ini resistensinya cukup kuat ini. Pasti ini terjadi serangan bukan saja serangan dari koalisi perubahan Anies Amin ini ya, tapi koalisi berlanjutan juga dari Ganjar dengan Mahfud akan menyerang ke
Prabowo Gibran. Nah ini sebenarnya yang Artinya ini juga pertarungan antara Jokowi dan Megawati juga. pasti dipastikan pertarungan antara Jokowi dengan Megawati ini. Karena apa? Ya memang secara elektoral ya, memang dua-duanya tidak begitu besar ya. Karena apa? Kalau misalnya jarak gap antara Prabowo Gibran dengan Ganjar dengan Mahfud sudah cukup besar, itu kami sangat tidak yakin Jokowi akan mendukung salah satu calon. Itu sebenarnya. Misalnya katakanlah Prabowo-nya sudah elektabilitasnya dikitnya berbeda dengan sekarang 15%. Itu sangat tidak mungkin Jokowi kan akan memasukkan misalnya anaknya. Tapi ini kan beririsannya cukup besar. Cukup kecil, cukup kecil. Artinya apa? Kalau cukup kecil elektabilitas irisan ini yang sebenarnya yang akan membuat posisi dari Pak Jokowi dengan Ibu Mega, kalau Jokowi mendukung yang bukan orang PDIP, itu sangat rentan sekali untuk ya konfliknya, baik konflik di luar maupun konflik di dalam. Ini bisa menandakan bahwa sebagai runtuhnya dominasi PDIP di pemilu 2024 ini. Iya, kalau di situ memang efek ekor jasnya kemarinnya kita berkaca di sana, karena untuk mengukur itu memang efek dari Pak Jokowi ini cukup besar ya. Kemarin itu PDIP menangnya karena di sana ya ada cukup besarnya itu. Nah, dominasi dari PDIP ini kan akan diulang kembali asal memang Jokowi bersikap ya mendukung PDIP, tidak lain tidak bukan mereka, karena dia masih punya kartu PDIP. Wajar itu ya, dan sangat wajar, dan itu wajib di partai sesuai dengan ADRT mereka kan dari PDIP. Dan itu Pak Jokowi saya sangat yakin juga ya, memang dia harus patuh. Kalaupun dia tidak patuh, jelas ya ketua PDIP saya akan keluarkan misalnya. Kalau kader ada yang membelok misalnya kan, itu tegas sekali itu aturan dari PDIP itu. Dan saya sangat mengapresiasi ya Ibu Mega seperti itu, kan tidak ada memang partai itu misalnya calon kiri kanan kayak gitu kan, depan belakang, kaki 2 kaki 3 misalnya kan, harus tegak lurus. Dan itu sangat apresiasi itu Ibu Mega seperti itu. Nah, dengan seperti itu saya sangat tidak yakin misalnya sebenarnya Jokowi akan mengambil sikap yang membelo dari partai yang membesarkannya, yang rumahnya sendiri itu Bung Romli. Itu baik. Banyak ungkapan-ungkapan atau ucapan-ucapan yang cukup mengejutkan dari Bung Arianto terkait Pilpres 2024 ini. Cukup lengkap lah bagi kita semua bagaimana hitung-hitungan Pilpres. Kalau memang Prabowo itu memilih Gibran seperti apa, dan hitung-hitungannya Prabowo memilih Erick Thohir. Mungkin ada yang bisa disampaikan untuk Bung Zatahid? Iya, kalau dilihat memang Pilpres ini akan berkaca juga ke daerah ya, terutama di kita misalnya di Provinsi Sumatera Selatan. Ya, kami sangat yakin juga biarpun ada partai pendukung, pengusung di antara capres ini, mudah-mudahan Sumatera Selatan tetap aman dan damai ya. Karena ini juga Pilpres ini juga akan menghasilkan yang terbaik buat Sumatera Selatan juga. Apapun dukungan mereka nanti, jangan sampai Sumatera Selatan itu terpecah belah akibat dari hiruk pikuknya Pilpres ini. Karena ada beberapa agenda, ada pemilihan DPR RI, DPD, DPR Kabupaten Kota dan Provinsi. Jadi sebenarnya itu juga jangan sampai misalnya pesta itu tadi yang saya sebutkan tadi tenggelam dengan Pilpres ini, Bung Romli ya. Mudah-mudahan ini juga bagi caleg dengan DPD juga menjadi pemicu juga bahwa kita juga harus bergema, jangan Pilpres saja. Jadi tetap mengutamakan. Kalau di Sumsel, saya juga lupa tadi, di Sumsel kira-kira hasil hitung-hitungan LKPI? Ya, kalau hasil itu LPI itu masih tetap Prabowo ya, di angka 39% kalau kami lihat, diikuti dengan Ganjar. Kemarin angka Ganjar itu sekitar 29, Anies juga 24% ya. Memang ada gap yang cukup besar. Tapi kan ini kelihatan lagi Bung Romli ya, kinerja politik dari relawan pendukung, partai pengusung misalnya, partai misalnya pendukung juga daripada 3 capres ini seakan pada 2-3 hari ini akan bergejolak biasanya itu. Terutama ya dari kinerja mereka di Sumatera Selatan ini. Tapi bisa juga ini nanti ada terjadi pembalikan ya, karena posisi-posisi ini akan sangat menentukan Bung Romli ya, siapapun nanti akan ditunjuk Pak Jokowi, dan siapapun nanti adalah calon wakil presiden yang akan digait oleh salah satu, terutama ini Prabowo ini belum ya, kalau kita kelihatan di situ. Makanya kita akan ukur lagi dari survei ini. Erick Thohir kalau dipasangkan jadi cawapres membawa pengaruh suara yang besar nggak di Sumatera?
Ya kalau Erick Thohir dilihat di situ tidak begitu besar ya, karena ini Sumatera Selatan khususnya ya. Kalau di Sumatera Selatan itu kemarin itu Agus Harimurti Yudhoyono kalau kami lihat kan dengan Ridwan Kamil itu ya. Tapi kalau Erick Thohir tidak begitu besar. Tapi efeknya di Sumatera khususnya kemarin kita survei itu memang ada cukup besar. Erick Thohir itu dapat simpatik masyarakat untuk calon wakil presiden. Tapi enggak ngepek-ngepek banget tuh. Ada sebenarnya efek Erick Thohir itu ya. Sekarang kan sudah kan dari survei terakhir kita lakukan, lembaga survei itu dia mendapati top. Jadi top Erick Thohir itu sekitar 19% kalau nggak salah ya. Erick Thohir di bawahnya Mahfud ya. Terus tuh dengan sama ini Ridwan Kamil. Nah itu sebenarnya sudah muncul level. Di samping itu Gibran juga masuk tuh sekitar 15-14%. Artinya kalau lihat Erick Thohir memang cukup potensial dari elektabilitas calon wakil presiden. Kalau dia misalnya berdiri sendiri. Tapi kan ini tidak berdiri sendiri, sudah Bung Romli ya, sudah dipasangkan. Artinya kalau kami lihat pemilih dari Erick Thohir itu akan memantapkan pemilih Prabowo. Kalau misalnya berpasangan Prabowo, memantapkan pemilih Prabowo yang tadinya sudah kuat menjadi kuat dan dia akan mengekspansi lagi. Karena kita tidak begitu lihat ya resistensi dari partai politik lain termasuk ketua partai dan masyarakat yang akan mengambil Erick Thohir apabila Prabowo menggandeng Erick Thohir. Beda misalnya dengan Gibran. Gibran juga banyak serangan juga, tapi banyak juga yang simpatik dengan Gibran. Tapi resistensinya ada sebenarnya. Tapi kalau Erick Thohir, kalau kami lihat sedikit sekali Bung Romli ya resistensinya dengan partai lain. Anda tadi menyebut beberapa kali suara Kaisang. Kaisang itu kan PSI. Iya. Suara PSI kemana kira-kira? Ya kalau suara PSI kalau dilihat ya sesuai dengan area mereka, saya sangat yakin dia ke Prabowo ke Prabowo. Ya karena itu kan disiapkan benar PSI itu ya, meskipun dari pernyataannya lama dari flashback kemarin belum ya. Tapi kalau kami lihat milenial sudah dipasang ya Kaisang. Artinya suara milenial akan diarahkan ke sana. Apalagi dia mengambil Gibran milenial. Artinya dua itu sudah nyambung, secara kimiawi sudah nyambung kayak gitu. Dia akan menggarap suara milenial PSI dengan Kaisang dengan Gibran. Itu sebenarnya pasar mereka akan berada ke sana. Gibran tidak dimasukkan di cawapres, tapi dia menyusupkan Kaisang. Seperti itu kah nantinya teknik dari Jokowi? Tidak. Jadi kalau dilihat memang Gibran itu ya dipasang di PSI ya. Kalau Kaisang dipasang PSI itu memang dia sebagai ingin membantu dari Gibran untuk meraih suara. Itu sebenarnya. Kalau misalnya Gibran tidak dapat restu, tapi mungkinkah Jokowi menyusupkan PSI ke Prabowo? Bisa. Karena itu tadi, kalau misalnya Gibran tidak dapat ya, itu Kaisang akan tetap ke Prabowo. Karena di situ kalau kami lihat memang itu cikal bakalnya untuk mendukung Prabowo itu kan tidak mungkin ya Bung Romli ya, seorang anak tidak mendapatkan restu dari orang tuanya apalagi dia sebagai ketua partai politik ya, dan itu juga sudah lama didengungkan bahwa Prabowo tetap kayak gitu ya akan mendapatkan dukungan itu. Makanya kalau dilihat walaupun Kaisang Gibran nanti tidak jadi, kami sangat yakin itu Gibran itu Kaisang akan tetap ke Jokowi. Dengan itu tadi ya, dengan tanda-tanda yang lebih besar lagi bahwa Jokowi merestui dari Prabowo. Seperti itu. Lebih aman istilahnya. Sangat lebih aman, dan itu ada ini ya, kalau dia ada memang perwakilan dari Jokowi secara partai, meskipun dia tidak, tapi anak kan perwakilan dari dia ada di sana. Ya, nggak masuk Gibran tapi Kaisang. Iya, Kaisang yang dimasukkan di sana. Makanya Kaisang soalnya kemana-mana kan sekarang kan, masuk kemana-mana, ke PDIP mana, mana. Nah itu sebenarnya itu ya orang lebih melihat kan. Jokowinya ada di belakang dia, bayangannya. Orang kan sekarang takut dengan bayangan kan ya. Iya, bayangan Jokowi ini Kaisang kan kayak gitu. Iya. Baik, kami akhiri dengan ucapan terima kasih